Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan jika pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Guru Injil, Ibu Resa Martaria. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri, untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita, lagu Segala Puji Syukur. Rasakan bahwa Tuhan sudah hadir dalam kediaman kita masing-masing. Tuhan hadir dengan kemenangannya. Tuhan sudah hadir di antara kita, memenuhi kita dengan kuasa Roh Kudus. Bersamalah dengan kami ya Tuhan, karena Engkaulah pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Yesus Kristus anakmu yang tunggal, menyertai kita semua.
nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 yang akan menjadi dasar kita untuk tetap merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ingat, hanya hati seorang hambalah yang mampu menyelami kebaikan Tuhan, mampu menyelami proses kemenangan Tuhan dalam kehidupannya. Hanyalah yang berhati hamba.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk meminta pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini pun kami masih dimampukan untuk bisa mewujudkan kerinduan kami bersama-Mu. Dalam momen seperti ini Tuhan, izinkan kami melihat keberadaan dunia kami yang semakin penuh dengan penderitaan. Kejahatan menjamur di mana-mana. Kasih di antara banyak orang pun menjadi hambar, dingin dan mati. Terkadang kami menantikan damai yang tak kunjung hadir dalam hati kami. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami diciptakan dengan sangat indah. Ampuni kami jika kamilah yang merusaknya, yang menghancurkan setiap kehidupan indah yang selalu Engkau rancangkan dalam kehidupan kami. Berikan pengampunan kepada kami. Tolonglah kami Juru Selamat. Kami telah menantikan-Mu. Perbarui hidup kami. Datanglah, tolonglah kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Karena kita sudah memberikan diri kita untuk diampuni, tiba saatnya bagi kita untuk menerima berita anugerah. Karena kita sebagai manusia biasa tidak mampu menghapus dosa-dosa kita, maka Yesus Kristus pun datang ke dalam dunia ini untuk menghapus dosa kita. Bagi setiap orang yang menantikan penyelamatan daripada Yesus dan yang merindukan Tuhan dengan segenap hatinya, dengarkanlah kesaksian firman Tuhan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Begitu luar biasanya Tuhan kita. Mari kita mengakui bahwa Tuhan Yesus kita sangatlah baik. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu, rasakan kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Tiada berkesudahan. Berkata
Katakanlah, Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia benar-benar Tuhan Yesus yang sangat baik bagi kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pada pasalnya yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Sebelumnya kita bawa di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami berdoa untuk firman yang sebentar lagi akan kami baca dan gumuli. Sertai kami dalam memahami setiap firman yang akan kami baca dan mampukan kami untuk dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk Ibu Reza Martaria yang akan menjabarkan firman ini. Kiranya Tuhan melingkupi dalam Roh Kudus sehingga firman Tuhan dapat kami terima dengan penuh rasa syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Roma 8 ayat 31 sampai 39 yang demikian firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, membaca, serta menggumuli firman Tuhan ini, terlebih-lebih dalam melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kusiapkan hatiku, Tuhan.
Siapkan hatimu Tuhan, mendengar sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut Kemenanganku adalah kemenanganmu juga. Kemenanganku adalah kemenanganmu juga. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Pada saat ini kita akan merasakan kebaikan Tuhan untuk kesekian kalinya dalam permenungan ibadah pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita merasakan bahwa kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Memampukan setiap kita agar kita tetap bertindak sebagai seorang pemenang. Walaupun dalam kondisi kehidupan kita mungkin kita terkesan mengalah. Kita terkesan seperti tidak ada kekuatan, tidak ada power. Tetapi sebenarnya kita adalah pemenang. Bapak Ibu kasih Tuhan, jika panjenengan mengingat lagi mungkin saat panjenengan masih duduk di bangku sekolah atau di perkuliahan atau sudah ada dari panjenengan yang bekerja yang diutus oleh alma maternya, oleh tempat Bapak Ibu bekerja untuk mengikuti suatu perlombaan apapun bentuk perlombaannya dan menang. Nah, siapa yang bangga? Bukan hanya Bapak Ibu sendiri, tetapi juga orang-orang yang telah percaya, yang telah mengutus panjenengan untuk ikut ambil bagian dalam perlombaan atau kompetisi tersebut. Begitu juga dengan keberadaan kemenangan kita Bapak Ibu. Kemenangan Tuhan yang diwujudkan melalui datangnya Yesus pada kita, itu juga kemenangan kita. Bukan hanya kemenangan Allah sendiri, lalu Allah merasakannya, merayakan sendiri, tidak. Saat Yesus benar-benar memberikan dirinya untuk kita dan menang, bangkit dari maut, kita juga dimenangkannya. Karena kita tahu bahwa kita itu sudah mempunyai jaminan keselamatan Bapak Ibu. Karena bagaimanapun Allah sangat menyayangi kita. Banyak bukti bahwa Allah sangat menyayangi kita. Di mana di ayat yang ke-32a Paulus mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Secara sederhana, yang bahkan anaknya sendiri Bapak Ibu, yang bahkan anaknya sendiri ia tidak sayangkan, tetapi ia menyerahkannya bagi kita. Bayangkan jika panjenengan bisa menyerahkan anak panjenengan kepada orang lain. Tetap ada rasa was-was. Tetapi Allah berbeda, dia rela memberikan anaknya untuk apa? Agar kita semua dimenangkan Bapak Ibu. Agar kita tetap dimampukan memiliki kekuatan, memiliki pengharapan di dunia yang pada saat ini pun juga tidak enak. Jika yang paling berharga pun sudah diserahkan untuk keselamatan kita, maka segala sesuatu yang lain juga akan dikaruniakan kepada kita Bapak Ibu.
Kita tidak boleh sembarangan ya untuk memahami kata segala sesuatu. Jangan memahami segala sesuatu itu jadi aku sudah mendapatkan semuanya, Mbak. Tidak. Artinya kata segala sesuatu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan untuk jaminan keselamatan. Sekali lagi Allah menyelamatkan kita, Dia akan menyediakan segala sesuatunya yang diperlukan. Sehingga karya keselamatan itu tidak pernah gagal. Kepastian. Kepastian adalah hal yang diinginkan oleh banyak orang. Untuk panjenengan yang pada saat ini, saudara-saudara yang pada saat ini menjalin sebuah hubungan dengan sesama panjenengan, bagaimana rasanya kalau tidak diberi kepastian? Ndak enak, rasanya ndak enak, tetapi beda ceritanya dengan kepastian yang diberikan oleh Allah. Dia sudah pasti memberikan janji keselamatan bagi kita. Dia meyakinkan bahwa keselamatan itu sudah ada dalam Kristus Yesus. Dan tidak bersifat spekulatif. Tidak ada kata moga-moga. Tidak ada kata sesuai harapan. Tidak ada kata-kata jika Allah berkenan. Tidak, tetapi memang pasti untuk panjenengan. Kepastian tentang pembenaran ilahi ini sangat penting untuk kita pahami, untuk kita yakini. Terkadang kita masih ragu oleh kebaikan Tuhan pada diri kita. Ada perasaan bahwa diri kita ini tidak layak dikasihi oleh Allah. Semua perasaan kita itu adalah bentuk kesombongan kita sebenarnya Bapak Ibu saat panjenengan merasakan tidak layak. Karena kita merasa bahwa perbuatan baik kita ini memiliki andil dalam keselamatan. Tidak. Keselamatan sudah diberikan kepada kita, tinggal kita bagaimana cara mengucap syukur, bersyukur untuk itu dengan apa? Melakukan kebaikan, melakukan kasih-Nya. Bagaimanapun Bapak Ibu, karya Kristus itu ada pada saat ini. Bacaan Alkitab, berkat yang ada di Alkitab pun tidak hanya berlaku untuk pembaca pada masa lampau tidak, tetapi juga untuk kita. Karena bagaimanapun kemenangan Yesus pun terjadi karena kebaikan kita. Juga karena kebaikan Bapa juga yang telah memberikan teladan bagi kita. Kita baik karena wujud syukur kita kepada Tuhan. Sorga sudah ada di tangan kita. Tinggal bagaimana kita mensyukuri bahwa Allah melalui Yesus Kristus mencintai kita semua. Karena semua, karena anugerah-Nya. Semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Bukan karena kebaikan, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitamu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya bila engkau dapat. Itu karenanya bila engkau punya semua daripada
padanya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Maulah untuk dipakai Bapak Ibu, karena Yesus sudah menjanjikan kemenangan bagi kita. Maulah untuk dipakai, karena tidak akan begitu sia-sia. Ada jaminan keselamatan, ada jaminan kemampuan, jaminan kekuatan bahwa kita akan bisa menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Pemenang untuk bisa merespon segala penderitaan. Pemenang saat kita bisa merespon segala kedukaan dan kita tetap percaya bahwa apa? Allah selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Memang butuh waktu lama agar kita benar-benar merasakan karya dari Tuhan, karya kebaikan dari Tuhan. Aman, tentram, jika kita bisa berserah, jika kita mau berpasrah diri untuk dipakainya. Kemenangan Tuhan adalah kemenangan kita. Percayalah, Tuhan akan selalu mencintai kita apapun keadaan kita. Selalu memberikan berkat-Nya pada kita. Jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang, jangan cemas. Bapak, Ibu, dan Saudara sudah memenangkan hati Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Percayalah bahwa Dia akan memampukan setiap kita. Karena Dia adalah Allah yang sanggup. Dia adalah Tuhan yang pasti sanggup mengatasi segala persoalan kita. Tuhan pasti sanggup.
Jangan nyatakan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup. Dia sanggup. Jangan nyatakan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak pernah meninggalkanmu. Karena Dia sanggup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan kami yang maha baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah. Saat ini pun kami dimampukan untuk selalu melihat rencana-Mu yang indah. Walaupun masih ada kabut di mata kami yang membuat kami tidak bisa melihat dengan jelas rancangan-Mu indah di depan kami. Tapi kami mempunyai Roh Kudus yang akan senantiasa membuka kabut itu dan melihat, ya, bahwa rencana-Mu sangatlah indah dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan izinkan kami berdoa untuk keberadaan kami sebagai warga jemaat yang ada di Jemaat Jember. Berkati saat kami merasakan keletihan, kelemahan, kerapuhan, keringkihan kami sebagai manusia yang terbatas ruang dan waktu. Berikan kesembuhan, berikan pemulihan, berikan kemampuan agar kami bisa menemukan cara untuk selalu menghargai kesehatan kami, agar kami menghargai tubuh yang telah Engkau ciptakan bagi kami. Ampuni kami Tuhan, jika mungkin ada dari kami yang tidak terima akan keberadaan kami pada saat ini. Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah. Engkau telah membuktikan kasih-Mu kepada kami. Kemenangan-Mu telah Engkau limpahkan kepada kami semua. Yang Engkau nyatakan dalam wujud pribadi Yesus Kristus. Kehadirannya telah memenangkan hati kami. Kehadiran Yesus telah membuat kami tersentuh, terpesona, terkagum. Jika ada dari kami Tuhan
yang belum tersentuh hatinya, Tuhan, cintamu lebih berharga dari barang apapun yang ada di dunia. Pasti ada cara yang indah agar saudara-saudara kami bisa melihat betapa berharganya Engkau di mata mereka. Betapa mereka harus mengandalkan kehidupan bersama dengan Engkau. Kami juga berdoa untuk keberadaan kami sebagai warga negara bangsa Indonesia. Tuhan tahu kami lelah, Tuhan. Kami ketakutan, kami was-was. Kami tidak percaya kepada saudara dan saudari kami. Kami takut. Tetapi kami percaya Engkau telah memberikan kepada kami akal budi, kemurnian hati untuk selalu bisa memproses setiap kebaikan, setiap informasi yang kami terima sehingga kami bisa menjadi orang yang penuh berhikmat, penuh dengan rasa bijak untuk menanggapi segala sesuatunya. Pihak-pihak yang telah bekerja keras untuk tetap mewujud menyatakan kerinduan kami semua. Tuhan berkati setiap kami. Di tempat ini Tuhan berkati Bapak Pendeta Sony, Tuhan. Tuhan berkati setiap penatua dan diaken, tim musik, tim multimedia, orang-orang yang mengambil bagian, yang memberikan hatinya tulus untuk tetap melayani-Mu dengan talenta mereka masing-masing. Inilah keberadaan kami Tuhan di tengah kelemahan kami. Karena kami percaya kemenangan-Mu sudah ada pada kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah kami. Jikalau ada dari kami yang akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan sertai. Tuhan berikan berkat agar kami bisa melayakkan kehidupan kami dengan cara yang mungkin kami tidak tahu, Tuhan. Doa ini pun akan kami tutup dengan doa yang telah Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami yang akan kami lakukan pada saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita persiapkan persembahan pada hari ini. Mari kita mengucap syukur atas berkat yang telah kita terima saat ini. Terlebih lagi kita mampu mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dasar firman pada persembahan dia terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan ini diiringi lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Mari kita pujikan dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena di tengah-tengah pandemik ini, Kau telah melimpahkan berkat bagi kami ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami telah mempersembahkan sebagian berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, dan berkati juga orang-orang yang telah mempersembahkan. Berkati juga orang-orang yang telah Engkau percayai untuk mengelola persembahan ini. Kau berikan roh ketakutan dan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini ya Tuhan. Tuhan, inilah persembahan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dan Saudara sekalian dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita tetap menjadi saksi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap setia, tetap tangguh. Walaupun badai atau topan keras melanda hidupmu, tetaplah tangguh bila topan keras melanda hidupmu. Berkat Tuhan
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita, supaya oleh kekuatan dari Yesus Sang Penebus, Roh Kudus akan selalu ada di dalam kita, dimulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih telah dengan setia mengikuti setiap peribadatan ini dengan baik, dengan selalu berterima kasih atas penyertaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tetap semangat membawa roh kemenangan dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.